Assalamualaikum. Ini video kedua karena video pertama tadi sampai jenis pengiriman surat lamaran kerja. Baik, yang kedua kita masuk ke bagian surat lamaran kerja. Nah, bagian surat lamaran kerja seperti resume surat lamaran adalah bentuk promosi seperti pesan persuasif. Memiliki pendekatan AIDA, attention, interest, desire, and action. Yang pertama, paragraf pembuka, surat lamaran kerja harus menyatakan bahwa pelamar sedang melamar suatu pekerjaan. Oleh karena itu, surat lamaran perlu diidentifikasi jenis pekerjaan yang diminati. Kemudian, surat lamaran yang baik, yang menarik perhatian pembacanya, mencantumkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, rangkuman, di mana di bagian awal surat lamaran memaparkan kualifikasi yang dimiliki yang paling relevan dengan jabatan yang diinginkan dan jelaskan bahwa kualifikasi tersebut akan menguntungkan atau memberikan manfaat bagi perusahaan. Yang kedua, khusus sumber informasi. Nah, khusus untuk solicited application letter atau kita bisa menyebutkan nama seseorang yang sudah dikenalkan pembaca, menawarkan kerja sebagai orang yang menyarankan pelamar untuk melamar pekerjaan atau sebutkan dari mana diperoleh informasi tentang adanya lowongan pekerjaan. Contohnya itu seperti surat kabar, majalah, dan radio. Nah, khusus untuk ini dapat disebutkan nama surat kabar dan tanggal penerbitan. Kalau dulu kan banyak ya di radio, kalau sekarang kan mungkin lebih ke media cetak masih ada, terus juga di internet ya. Nah, selanjutnya ada cuplikan berita, di mana cuplikan pengumuman atau iklan lowongan pekerjaan yang dikeluarkan oleh perusahaan dapat disertakan dalam surat lamaran kerja. Gitu. Tapi biasanya kalau untuk sekarang cukup dengan kita menyebutkan nama surat kabarnya itu, terus tanggalnya dan tanggal penerbitannya itu sudah cukup. Misalnya contohnya, berdasarkan informasi yang dimuat dalam harian Kompas pada tanggal 20 Mei 2020 yang menyebutkan bahwa terdapat lowongan kerja untuk bagian ini, nah itu bisa. Jadi hanya sampai di situ saja. Kemudian ada paragraf isi atau pertengahan yang tidak boleh terlalu panjang, maksimal 3 paragraf. Paragraf itu hanya berisi penjelasan yang sangat diminati atau interest, atau sangat diharapkan desire oleh pembaca dan jangan mengulang hal yang sudah dijelaskan. Dalam paragraf pertengahan perlu dicantumkan kualifikasi pelamar yaitu pendidikan, pengalaman, sikap, minat, aktivitas, dan kualitas dari sudut pembaca. Selain itu dapat juga dijelaskan kemampuan bekerja sama dengan orang lain, sikap terhadap bidang pekerjaan, perusahaan, suasana kerja, dan kualitas personal. Nah, yang ketiga ada paragraf penutup. Paragraf terakhir dari surat lamaran kerja umumnya berisi suatu harapan, tindakan seperti menyatakan keinginan untuk melakukan wawancara sesuai dengan waktu yang telah disediakan oleh organisasi. Agar mudah dihubungi, pelamar dapat mencantumkan nomor kontak, email, atau alamat rumah di CV-nya tersebut atau di surat lamaran kerja. Kemudian ada tips melamar pekerjaan. Adapun hal-hal yang perlu diperhatikan bahwa kualifikasi atau pengalaman kerja pelamar itu sesuai dengan posisi pekerjaan yang dikehendaki. Yang kedua, bangkitkan minat pembaca terhadap kualifikasi yang dimiliki. Yang ketiga, tonjolkan hal-hal yang positif. Yang keempat, usahakan surat lamaran kerja rapih dan menarik. Yang kelima, tuliskan surat dari sudut pandang pembaca bukan penulis. Yang keenam, tekankan hal-hal yang membedakan dengan pelamar lainnya. Dan ini adalah 8 hal yang harus dihindari. Yang pertama, jangan melamar pekerjaan itu di luar kemampuan kita. Yang kedua, jangan mengirimkan surat lamaran kerja hasil fotokopi, jadi bukan merupakan hasil print out asli dan juga tulis tangan kita sendiri.
Yang ketiga, surat lamaran disesuaikan karena terkadang ada perusahaan yang meminta untuk tulis tangan ataupun diketik. Yang keempat, jangan mengatakan bahwa Anda siap menerima pekerjaan apa saja. Jadi kita harus tetap terlihat profesional bahwa kita mampu bekerja di bidang yang kita geluti. Yang kelima, hindari kata-kata yang terlalu dilebihkan. Yang keenam, jangan meminta belas kasihan. Dan yang ketujuh, hindari untuk mempermasalahkan gaji. Kemudian yang kedelapan, jangan memberi komentar langsung tentang karakter diri sendiri. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas contoh-contohnya. Kita akan baca bersama. Oke, biar jelas. Oke, nah ini contoh surat lamar kerja bahasa Indonesia. Seperti biasa ya, untuk bentuknya silahkan. Ada banyak bentuk-bentuk surat resmi yang sudah dipelajari di awal. Nah ini kita baca ada menurut informasi lowongan pekerjaan dari PT Sri Makmur Jaya yang terdapat di koran harian Sindo News pada tanggal 28 Agustus 2018, saya bermaksud untuk mengajukan diri supaya bisa bergabung pada tim akuntansi. Nah, ini ada data singkat tentang kita, seperti yang tadi telepon juga ada. Nah, dijelaskan juga bahwa bisa dijelaskan saya sekarang berada pada kondisi tubuh yang sehat dan fisik yang sangat baik serta fasih berbahasa Inggris dengan baik lisan maupun tulisan. Ini bisa dijelaskan, terus ada kita melampirkan ada fotokopi ijazah S1 dan transkrip nilai, kemudian sertifikat kursus atau pelatihan, atau misalnya juga sertifikat kemampuan bahasa asing kita, terus ada daftar riwayat hidup dan pas foto. Nah, itu yang bahasa Indonesia ya. Terus untuk surat lamaran kerja bahasa Inggris, kita lihat contohnya. Kita akan fokus pada kalimatnya. Kalau ini secara keseluruhannya ya sama ya, alamat, terus HR department. Okay. Dear sir or madam, I would like to apply for the post of librarian which you have advertised in Kompas on December 31, 2011. I believe I meet all the requirements listed in your advertisement. As a recent college graduate in library science from Gajah Mada University, I have great knowledge regarding all aspects of library management, including cataloging and indexing. For your further consideration, I have good command of English as well as computer and internet. I am hardworking, detail-oriented, and able to work under pressure as individual as well as in team. Thank you very much. Oke, kita jadi gini ya. Saya akan melamar mengenai sebagai librarian. Jadi tugasnya itu di perpustakaan. Jadi pustakawan. Jadi dia ingin melamar sebagai pustakawan. Nah, yang intinya lamaran ini diiklankan di surat kabar Kompas pada tanggal 31 Desember 2011. Nah, dia yakin bahwa dia memenuhi semua persyaratan yang ada di iklan tersebut. Dia sebagai mahasiswa lulusan dari UGM, terus juga mempunyai pengetahuan yang baik mengenai tentang aspek manajemen perpustakaan, yaitu yang termasuk katalog dan mengindeks.